Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Nur Rohim. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semuanya dalam kesempatan hari ini. Semangat buat teman-teman perawat yang ingin menjadi ASN tahun 2025. Semoga cita-cita teman-teman bisa terwujudkan. Pada kesempatan hari ini saya akan latihan soal kompetensi teknis perawat 2025 part 1. Tapi sebelum ke soal pertama, mohon teman-teman untuk bisa subscribe YouTube saya biar saya semangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita ke soal nomor 1. Ya, ini adalah soal nomor 1. Seorang perempuan postpartum 7 hari yang lalu datang ke rumah sakit untuk kontrol jahitan perineum. Hasil pengajian jahitan bersih, berwarna merah kecoklatan, berisi darah dan lendir. Nah, teman-teman kira-kira ini lokea apa? Yang A, lokea rubra, B, serosa, C, sanguinolenta, D, alba, sama E, cruenta. Jadi di sini cairannya berwarna merah, kecoklatan, berisi darah dan lendir. Langsung saja kita ke pembahasan. Jadi untuk lokea rubra berisi darah segar selama 2 hari pasca nifas. Yang sanguinolenta berwarna merah kecoklatan, berisi darah dan lendir hari ketiga sampai ketujuh nifas. Kemudian serosa kuning kecoklatan hari ke-7 sampai 14 nifas. Yang alba cairan putih keluar setelah 2 minggu masa nifas. Ya, jadi ini adalah berwarna merah kecoklatan, berisi darah dan lendir. Postpartum 7 hari yang lalu. Jadi jawabannya adalah Lohea sanguinolenta, yaitu jawabannya adalah C. Oke, gampang bukan? Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah seorang perempuan P1A0 postpartum hari ke-1, hasil pengkajian pasien mengatakan tidak bisa merawat bayinya, tidak tahu cara memberikan ASI dengan benar, tidak berani memandikan bayi, pasien cemas dengan perubahan fisik pada dirinya. Pasien mengatakan ibunya yang membantu melakukan itu semua. Fase apa yang dialami oleh pasien tersebut? Ya, kalau sekarang mungkin bisa disebut dengan ibu-ibu baby blues gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ini fase apa? Talking in, taking hold, letting go, depresi, fase adaptasi. Yaitu pasien postpartum hari ke-1. Diingat-ingat hari ke-1. Tidak bisa mengatakan tidak bisa merawat bayinya. Tidak bisa merawat bayinya. Oke, ini kata kuncinya. Kita lanjut ke pembahasan. Fase taking in, fase ketergantungan yang berlangsung hari pertama sampai hari kedua. Fase taking hold, fase yang berlangsung antara 3 sampai dengan 10 hari setelah melahirkan. Ibu itu masih khawatir ketidakmampuannya untuk merawat. Kemudian fase letting go, fase penerimaan tanggung jawab berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Nah, kuncinya adalah hari pertama. Jadi jawabannya adalah taking in yang A. Oke, mudah bukan? Next, selanjutnya ke soal nomor 3. Ya, ini soal nomor 3. Seorang laki-laki pos KLL dibawa ke rumah sakit dengan kondisi remuk pada kaki kanan karena tertindas ban truk.
Dokter mengatakan harus segera dilakukan amputasi untuk menyelamatkan pasien tersebut. Setelah mengetahui kakinya diamputasi, pasien tidak percaya hal ini menimpa dirinya. Pasien berharap ini semua hanya mimpi. Perawat memberikan pengertian kepada pasien, namun pasien tetap menangis dan tidak bisa menerima kenyataan. Respon kehilangan apa yang dialami pasien tersebut? A. Denial, B. Anger, C. Bargaining, D. Depression, E adalah acceptance. Jadi kuncinya di sini adalah tidak bisa menerima kenyataan. Kemudian ada berharap ini hanya mimpi. Pasien tidak percaya. Hal ini menimpa dirinya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Ini yang pertama adalah denial atau penolakan, mengingkari peristiwa yang terjadi. Kemudian yang nomor dua adalah anger atau marah, melampiaskan kekesalan dengan nada suara tinggi, berteriak. Kemudian yang ketiga ada bargaining, tawar-menawar, bernegosiasi seolah-olah tidak terjadi atau andai saja. Kemudian depresi, menolak, menolak makan, bicara, minum, dan sebagainya, menolak semuanya. Kemudian yang kelima adalah acceptance atau penerimaan, yaitu menerima kenyataan kehilangan. Jadi pada kasus di sini adalah jawabannya adalah A, denial atau penolakan. Jadi dari kata kuncinya adalah hanya mimpi dan tidak bisa menerima kenyataan. Tidak bisa menerima artinya dia menolak. Tidak bisa menerima ini artinya dia menolak. Menolak atau penolakan. Menolak. Oke. Paham ya teman-teman? Selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 4. Seorang laki-laki dirawat di RSJ, alasan masuk sering mengganggu warga. Pasien mengatakan dirinya hanya ingin berdakwah kepada tetangga-tetangganya. Pasien sering meminta nasi bungkus di warung untuk dibagikan kepada orang tidak mampu. Hasil observasi, pasien terlihat sering melakukan sholat, mengajak pasien lain berdoa, dan berpidato sendiri. Apakah masalah yang dialami pada pasien tersebut? Pasien hanya ingin berdakwah, kemudian sering melakukan sholat, mengajak pasien lain berdoa, dan berpidato sendiri. Nah, jadi waham apa ini teman-teman? Kalau kebesaran, tidak. Nihilistik, tidak. Keagamaan, nah jadi jawabannya adalah C, waham keagamaan. Waham bizar, tidak. Somatik, tidak. Ya, mari kita ke pembahasannya. Waham keagamaan adalah keyakinan terhadap suatu agama secara berlebihan. Waham nihilistik adalah suatu jenis waham yang melibatkan keyakinan bahwa kehidupan tidak memiliki makna atau tujuan. Kemudian untuk waham somatik adalah keyakinan bahwa tubuh memiliki cacat atau kelainan fisik yang tidak ada. Ya, jadi sangat jelas di sini teman-teman. Jawabannya adalah C. Oke. Ini soal nomor berapa tadi? 4. Selanjutnya. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Seorang laki-laki dibawa ke RSJ dengan alasan sudah 3 hari mengurung di kamar. Keluarga mengatakan pasien sering berbicara sendiri dan menangis. Pasien mengatakan pacarnya sering ke kamarnya dan marah-marah kepadanya. Hasil pengajian, pasien tidak rapi, berbicara sendiri, dan enggan diajak berinteraksi. Pada pasien sering mengalihkan pandangan
ke arah tertentu. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apa kira-kira teman-teman? A. Isolasi sosial, B. Waham, C. Halusinasi, D. Defisit perawatan diri, E. Gangguan komunikasi. Oke, kuncinya dari soal ini adalah pasien sering berbicara sendiri. Hasil pengkajiannya adalah pasien berbicara sendiri. Ya, jadi dari kasus ini bisa disimpulkan bahwa pasien adalah halusinasi. Jadi jawabannya adalah C. Isolasi sosial kurang tepat, waham tidak, defisit perawatan diri tidak, gangguan komunikasi tidak. Ya, mungkin itu aja teman-teman semuanya. Ini soal nomor 5 gampang bukan? Iya, terima kasih teman-teman semuanya. Saya doakan teman-teman semuanya mudah-mudahan di tahun 2025 ini teman-teman bisa menjadi seorang ASN yang dicita-citakan oleh teman-teman semuanya. Saya berdoa mudah-mudahan doa teman-teman semua bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya kira-kira mau membahas soal apa untuk berikutnya? Maternitas, jiwa, anak, atau yang lainnya bisa komen di kolom komentar. Silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.